Sebelum mulai cerita ini, perkenalkan dulu namaku, sebut saja Sumarni. Sudah 2 bulan aku bekerja merawat lansia bernama Eyang Kakung, selanjutnya kita panggil Akung. Pria usia 67 tahun. Dia adalah orang tua majikanku, Pak Roni dan Bu Rosma. Beliau menderita sakit setelah ditinggal mati mendiang istrinya. Katanya sudah hampir 2 tahun Akung hanya berbaring di kamar, enggak pernah bisa berdiri dan enggak bisa bicara. Tapi malam itu semuanya berubah. Akung bukan hanya bisa bicara, dia juga mampu berdiri. Membuatku heran campur aduk. Dalam hatiku bilang, kok bisa berdiri sih, Akung? Katanya kan enggak bisa lagi. Cuman ya, kata Akung, ini rahasia kita berdua ya. Ya, akhirnya malam itu aku senang sekali. Baru juga merawatnya 2 bulan, ternyata Akung sudah mulai sembuh. Aku lihat dan merasakan sendiri. Akung bangun dan berdiri tegak, padahal usianya sudah kepala 6. Dan dari sinilah kisahku bermula di rumah majikan mulai terjalin. Aku juga enggak nyangka bisa sampai seperti ini kisahnya. Sebelum lanjut ceritanya, minta tolong subscribe, like dan di-share ke teman-temannya ya. Pertama kali bekerja di rumah Pak Roni dan Bu Rosma. Aku awalnya ragu. Apa aku bisa betah kerja di sini? Bukan karena pekerjaannya berat, tapi karena suasana rumahnya yang selalu sunyi. Hampir enggak pernah ada obrolan. Pak Roni dan Bu Rosma punya usaha penginapan di luar kota. Mereka sibuk kerja, berangkat pagi, pulang larut malam. Dan Ricky, anak sematawayang mereka, hingga sibuk kuliah. Dia juga pemuda yang aktif berorganisasi. Jadi lebih sering di luar rumah. Bei Iem, pembantu rumah tangga yang bertugas masak dan nyuci pakaian, orangnya terlalu cuek dan pendiam. Sementara Akung yang aku rawat setiap hari gak bisa bicara juga, paling juga cuma tersenyum atau manggut-manggut. Kadang aku merasa kesepian di rumah ini, apalagi kerjaanku cuma ngurusin Akung seperti merawat anak balita lagi. Tapi setelah bulan pertama aku jadi bersyukur banget. Gajiku lumayan besar, Dik Marni sama Bu Rosma 3 jutaan. Kata Bu Rosma, makasih ya, Marni. Kamu sudah mau ngerawat papaku. Tumben ada yang betah kerja di sini. Ku jawab, ya, Bu, sama-sama. Tapi apa enggak salah gaji saya sebesar ini? Dan dia bilang emang segitu gajinya. Ya udah, sejak hari itu aku jadi semangat. Soalnya aku memang sedang butuh uang untuk ngirimi ibuku dan anakku di kampung. Tugasku sehari-hari enggak terlalu berat. Apalagi dulu aku juga pernah merawat mendiang suami yang sakit cukup lama. Suamiku Mas Imran terkena kecelakaan yang membuatnya lumpuh. Gegar otak membuatnya hanya bisa berbaring. Walau kami sudah berjuang merawatnya, namun takdir berkehendak lain, suamiku meninggal 3 tahun yang lalu. Kebiasaanku merawat mendiang suami membuat aku terbiasa merawat Akung. Hanya bedanya, Akung bukan kecelakaan. Papanya Bu Rosma ini terlalu sayang sama mendiang istrinya. Dan ketika istrinya meninggal, dia jadi sangat bersedih. Awalnya cuma sering melamun dan enggak mau bicara, tapi lama-lama kondisinya makin memburuk. Hanya saja Akung memang enggak kayak orang sakit. Wajahnya terlihat bersih dan masih ada gurat ketampanan. Badannya juga enggak layu. Malah terkesan masih sangat bugar. Apalagi perawakannya memang tinggi dan besar. Tapi memang Akung kayak boneka manekin. Enggak pernah bisa ngomong dan enggak bisa bangun apalagi berdiri. Setiap hari di ranjang saja, hanya nonton televisi sebagai hiburannya. Makan dan minum harus ada yang menyuapin. Baru sejak aku kerja di sini,
Kadang aku bawa Akung keluar pakai kursi roda biar beliau bisa berjemur mentari pagi yang segar. Dan sejak bulan pertama aku mulai bertekad dan berdoa agar Akung bisa sembuh. Aku kasihan sama dia dan Bu Rosma. Selain itu, entah kenapa dalam hatiku aku enggak ingin Akung sampai meninggal seperti mendiang suamiku dulu. Hingga suatu malam setelah menyuapi Akung bubur ayam, aku menemaninya nonton televisi di kamar. Dan gak tahu kenapa aku ngantuk sekali lalu ikutan rebah di samping Akung. Tanpa sadar aku malah ketiduran nyenyak sekali. Ya, akhirnya malam itu aku bisa melihat dan merasakan sendiri kalau Akung bisa bangun dan berdiri. Dia juga bisa memanggil namaku walau terdengar liar sekali. Malam itu aku kebangun sudah jam 2 dini hari. Agak kaget juga sih waktu lihat Akung bisa bangun dan berdiri. Rasanya semua seperti mimpi malam itu. Entah mungkin ini keajaiban atau memang selama ini Akung memang baik-baik saja. Waktu tahu kalau Akung bisa bangun dan berdiri, aku jadi senang. Tapi sekaligus malu sendiri pada beliau. Apalagi Akung mengaku kalau selama ini sebenarnya dia enggak sakit secara fisik, masih bisa bicara dan juga berjalan. Akung bilang dia sengaja seperti itu sejak mendiang istrinya meninggal dunia untuk menguji Kamarni sayang Pak Roni dan Bu Rosma. Sebelum ibunya Bu Rosma meninggal, rumah tangga majikanku sempat didrama salah yang lumayan serius. Pak Roni ketahuan menjalin hubungan gelap dengan wanita lain. Sementara Bu Rosma juga diam-diam punya affair dengan rekan bisnis. Setelah istriku meninggal dan aku pura-pura sakit dan lumpuh, Roni dan Rosma akhirnya akur kembali. Jelas Akung malam itu aku terkejut antara percaya dan tidak. Ternyata hidup kelimpahan materi pun tak bisa menjamin kebahagiaan rumah tangga. Makasih ya Marni. Kamu juga satu-satunya yang betah dan tekun merawatku, ujar Akung sambil melempar senyum manisnya. Wajahku langsung terasa hangat. Aku malu sekali saat itu sebab selama ini aku merawat Akung dalam semua hal. Mulai dari sarapan, makan siang, dan malam juga mandi 2 kali sehari. Semua tugasku kujalankan dengan telaten dan penuh kasih. Ah, Akung. Berarti selama ini Akung enggak sakit, cuman pura-pura? Marni jadi malu, Kung, kataku tanpa berani membalas tatapannya. Tapi aku meminta padaku agar tetap merahasiakan ini dari Pak Roni dan Bu Rosma dan memintaku tetap merawat seperti biasa. Aku terlanjur nyaman seperti ini, ya Mar? Lagi pula biar kamu tetap ada kerjaan dan bisa ngirim uang untuk ibu dan anak kamu, ujar Akung sambil menggenggam tanganku. Sejak malam itu, aku jadi punya rahasia bersama Akung. Rahasia yang kami sembunyikan dari Pak Roni dan Bu Rosma. Aku bersikap biasa di depan majikanku dan tetap mengerjakan tugas harianku merawat Akung di kamar atas. Kalau Bu Rosma anaknya datang melihatnya, Akung pun bersikap seperti biasa. Dia hanya terbaring dan tak berbicara pada anaknya. Bu Rosma sering bertanya padaku, apa papanya ada perubahan dan selalu kujawab, mudah-mudahan ada keajaiban. Dan setiap kali Bu Rosma keluar kamar, aku dan Akung jadi tertawa bersama. Bahagia sekali karena rahasia kami tetap terjaga. Namun, hal itu membuat kedekatan kami terjalin dan terbina tanpa direncana. Aku sendiri enggak tahu kenapa bisa begitu. Apalagi walau sebenarnya beliau sehat dan bugar, tapi tetap saja maunya makan disuapin dan tiap pagi dan sore dibersihin. Padahal aku sudah bilang, Akung kan enggak sakit. Mulai sekarang harus makan dan mandi sendiri kalau di kamar. Kecuali kalau ada Pak Roni dan Bu Rosma baru Akung disuapin dan dimandiin biar dikira Akung lumpuh, kataku sore itu. Tapi Akung tetap merajuk lucu banget kayak anak kecil yang ngambek kalau enggak dikasih permen manisan. Maafin saya ya, Marni. Bukannya mau ngerepotin kamu,
Tapi saya mau dirawat terus sama kamu. Balas Akung. Aku cuman bisa senyum saja. Lagian juga kan emang pekerjaanku di sini merawat beliau yang akhirnya aku nurut saja apa maunya Akung. Sore itu seperti biasa Akung jadi bersih dan kelihatan tambah muda. Sehabis mandi dan ganti pakaian, dia duduk di tepi pembaringan sambil menatapku lumayan lama. Aku jadi grogi dan malu lihat senyumannya. Jujur saja meski sudah kepala 6 tapi Akung masih sangat rupawan. Bahkan kelihatan lebih menarik dibanding Pak Roni menantunya. Aku malu banget soalnya sore itu Akung meminta sesuatu. Ya, aku juga gak nyangka Akung meminta yang seperti itu. Marni, saya bahagia sekali hari ini karena kamu memberikannya, katanya. Senyumannya semakin penuh makna. Ku jawab, sudah, Akung, jangan dibahas lagi. Malamnya aku jadi susah tidur. Pikiranku seperti bimbang kalau ingat yang tadi sore karena Akung memintaku seperti itu. Entah kenapa juga aku hanya diam saja, tak mampu menolak. Bahkan diam-diam aku juga merasa bahagia bisa memberikannya. Jujur saja aku merasa bersalah pada mendiang suamiku. Tapi sisi lain dalam batinku malah berkata lain. Mungkin karena setiap hari merawatnya, setiap hari hanya bersama dia aku jadi punya perasaan yang tak semestinya. Apalagi Akung sudah sering memuji aku. Katanya aku ini membuatnya teringat masa muda bersama mendiang istrinya. Ya, sore itu aku memang cuma ingin melihat saja tanpa menyentuh apalagi ingin menikmatinya. Namun aku yang jadi malu sendiri sebab ada keinginan yang tumbuh bagai hujan di musim kering dalam jiwaku. Malamnya aku jadi susah tidur bukan karena tak nyaman, tapi karena aku mulai khawatir jika nantinya aku sendiri yang tak bisa menahan keinginan. Dalam hati aku bertanya, apa mungkin saat ini aku mulai jatuh cinta padanya atau hanya karena kesepian 3 tahun menjanda? Hari-hariku di rumah majikan akhirnya semakin berwarna. Bu Rosma senang melihat papanya yang mulai bisa bicara. Waktu itu genap 5 bulan aku bekerja di sana dan selama itu pula aku rutin mengirim uang untuk ibu dan anakku di kampung. Aku juga sangat bahagia. Katanya kehidupannya seperti lengkap lagi sejak kehadiranku di rumah itu. Sampai suatu malam setelah kusajikan makan malam di kamarnya, dia memintaku jangan pergi dulu. Ya, aku tahu sih maksudnya. Pasti Akung pengin minta aku temanin. Seperti biasanya aku nurut saja malam itu. Sudah jam 9 malam saat itu dan Akung beneran minta lagi. Tapi kali ini entah kenapa aku juga memberikannya lagi. Aku bahagia sekali karena selama aku merawatnya ternyata Akung sudah bisa bangun dan berdiri tegak sekali. Kamu mau kan? Marni malam ini anterin aku jalan ke Padang Sahara dan menikmati buah pepaya kesukaanku. Bisiknya lirih. Kulihat Akung sungguh bersengat dan ingin sekali. Di lain sisi, malam itu aku juga ingin mengantarnya kemana saja. Selama perjalanan itu, Akung mampu membuatku berbunga-bunga karena beliau selalu memujiku. Setelah semuanya selesai, aku baru merasa menyesal dan dalam hatiku merasa berdosa pada mendiang suamiku. Namun saat itu juga Akung memelukku dan memberikan rasa nyamannya. Dia pun jujur mengatakan kalau dia mencintaiku. Aku mau menyudahi semuanya. Aku mau kembali hidup normal asalkan kamu mau menikah dan jadi istriku. Ujarnya serius. Aku kaget mendengarnya tapi aku merasa bahagia luar biasa. Tak menyangka Akung mau menikahiku yang cuma pembantu. Akung beneran kan? Enggak bohong. Tapi kalau Akung serius, saya pasti mau jadi istrimu. Jawabku sambil bersandar padanya. Mungkin inilah jawaban dari Tuhan atas doaku selama ini.
aku menemukan lelaki yang kucintai. Walau usianya sangat jauh berbeda, tapi Akung sangat baik padaku. Penampilannya juga gak kalah dengan anak muda. Ya, malam itu aku mengatakan bersedia dinikahi dan jadi istrinya. Akung malah minta sekali lagi. Ah, Akung memang bisa saja bikin Akung senyum-senyum sendiri. Ya udah, malam itu aku pun kasih sekali lagi untuknya. Toh, beberapa saat lagi kami juga akan menikah dan resmi menjadi pasangan suami istri yang saling mencintai. 2 minggu setelah malam itu, Akung akhirnya menyampaikan niatnya kepada Bu Rosma anaknya dan Pak Roni menantunya. Pagi itu di meja makan, Pak Roni dan Bu Rosma terkejut sampai tak berkedip. Ketika melihat papanya keluar kamar jalan sendiri, aku sembuh karena Marni dan aku mau bilang ke kalian kalau aku akan menikahi Marni, kata Akung dengan berwibawa. Kebahagiaan pun terasa di antara kami pagi itu. Pak Roni dan Bu Rosma majikanku senang papanya sembuh dan setuju kami menikah. Begitulah hidup. Aku yang tadinya hanya pembantu biasa, kini malah menjadi ibu tiri dari Bu Rosma, majikanku. Setelah menikah, kehidupanku dan Akung yang resmi menjadi suamiku sangat harmonis. Aku membawa ibu dan anakku dari kampung untuk ikut tinggal bersama kami. Tamat.